Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share resep roti tawar. Ini dibuatnya tanpa mixer dan tanpa oven. Ini tuh rotinya lembut banget. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Langsung aja ke cara pembuatannya. Ini aku masukin ke wadah air hangat kuku sebanyak 120 ml, dan ini aku masukin 1 saset susu bubuk Denkau. Susu Denkau bisa diganti dengan susu cair UHT atau susu bubuk curah yang dikasih air ya teman-teman. Lalu ini aku masukin gula pasir yang aku blender terlebih dahulu sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian ini diaduk sampai semuanya larut. Lalu tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai raginya itu berbusa atau berbuih. Dan ini setelah raginya sudah berbuih atau berbusa, berarti raginya aktif, bisa digunakan ya teman-teman. Langsung aja di sini aku mau kasih tambahan rasa pandan. Jadi di sini aku mau bikin roti tawar yang menggunakan aroma pandan ya teman-teman. Lanjut ini aku masukin minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Kemudian ini aku kasih setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita aduk sampai semuanya larut. Setelah semuanya tercampur merata, ini langsung aja aku masukin tepung terigu pro sedang. Aku pakai merek segitiga biru yang curah ya teman-teman, sebanyak 200 gram. Kemudian aku aduk dulu menggunakan spatula. Sebelumnya nanti aku ganti ngulennya menggunakan tangan ya teman-teman. Untuk yang punya mixer tangan boleh mengadonnya menggunakan mixer agar adonan lebih kalis elastis ya teman-teman. Dan di sini pewarnanya masih kurang hijau, jadi aku tambahin lagi setetes ya teman-teman. Untuk penambahan warnanya disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Nah, di sini aku masih kurang air, jadi aku masukin lagi sisa airnya. Jadi untuk memasukkan airnya lebih baik bertahap ya teman-teman, agar adonannya tidak kelembekan. Dan di sini lanjut aku mau ganti aja ngulennya menggunakan tangan. Kalau teman-teman punya mixer tangan boleh menggunakan mixer tangan ya teman-teman. Sebelumnya tangannya ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan di sini aku masih rasa kurang airnya, jadi aku tambahin lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebih airnya itu 120 sampai 130 ml ya teman-teman. Dan biar nggak bosen, ini ngulennya aku percepat aja ya teman-teman. Jadi tadi ini aku banting-banting juga ya teman-teman adonannya agar cepat kalis. Oh ya, kalau adonannya masih lengket bisa ditambahkan margarin ya teman-teman, sampai adonannya itu tidak melekat di telapak tangan kita ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah kalis, ini mau aku rounding dan mau aku diamkan selama kurang lebih 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Dan ini setelah aku diamkan selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Ini mau aku kempeskan, mau aku buang udaranya yang terperangkap di dalam. Sebelumnya tangan aku udah aku kasih minyak goreng biar tidak lengket ya teman-teman. Dan lanjut ini adonannya mau aku pindahin ke alas kerja. Sebelumnya ini alas kerjanya aku olesin minyak dulu sedikit ya teman-teman. Kemudian ini adonannya aku taruh di alas kerja. Kemudian ini aku mau gulung-gulung sebentar agar udaranya lebih banyak yang kebuang ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah aku
buang anginnya dan aku bentuk lonjong seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau pindahin ke dalam cetakan, berhubung aku belum ada cetakan yang khusus roti tawar, jadi aku menggunakan box plastik seperti ini ya teman-teman, yang tentunya boxnya itu anti panas ya teman-teman, jadi bisa digunakan untuk mengukus roti tawar ini ya teman-teman. Dan ini kita ratakan adonannya sesuai lebar cetakan ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah punya cetakan khusus roti tawar bisa dipakai ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah merata, ini mau aku tutup lagi dan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Sambil nunggu adonannya mengembang, ini aku mau bikin untuk selai serikayanya ya teman-teman. Di sini aku masukin air putih sebanyak 200 ml, gula pasir sebanyak 3 sendok makan atau tergantung selera teman-teman. Dan di sini biar aromanya itu ada wangi pandannya, ini aku kasih 1 helai daun pandan yang sebelumnya aku cuci dulu ya teman-teman. Kemudian ini aku aduk-aduk, kemudian ini aku masak di atas kompor ya teman-teman sampai mendidih. Nah ini setelah aku masak dan setelah mendidih, ini aku angkat ya teman-teman. Dan ini mau aku buang daun pandannya ya teman-teman. Jadi tadi pas aku masak air gulanya ini enggak aku rekod ya teman-teman. Kemudian lanjut ini aku masukin 1 saset santan instan. Buat teman-teman kalau mau yang pakai santan murni juga bisa ya teman-teman. Kemudian ini aku aduk-aduk sampai santannya itu larut ya teman-teman. Jadi ini tuh posisi airnya itu keadaan panas ya teman-teman. Kemudian lanjut ini aku kasih setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku aduk lagi ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau larutkan. Di sini aku masukin 1 sendok terigu dan 1 sendok tepung maizena. Dan di sini aku mau kasih sedikit air untuk melarutkannya ya teman-teman. Dan setelah larut ini mau aku masukkan ke dalam air santan ya teman-teman. Kemudian aku aduk lagi sampai semuanya merata. Lalu ini aku kasih sedikit vanili agar aromanya lebih wangi ya teman-teman selainya. Kemudian ini aku lanjut, aku aduk dan aku pindahkan ke atas kompor ya teman-teman. Ini kita aduk terus sampai tepungnya itu mengental ya teman-teman. Dan di sini api yang digunakan apinya cenderung kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar agar tidak cepat gosong. Dan ini selainya sudah mengental, kompornya aku matiin terlebih dahulu. Dan di sini aku mau masukin 1 butir kuning telur, dan sebelumnya ini aku kasih 1 sendok adonan yang panas dulu ya teman-teman. Kemudian aku aduk sampai merata. Dan lanjut ini aku masukin ke dalam wadah selai. Kemudian ini aku aduk lagi terus, dan jangan lupa kompornya dinyalain dengan api yang kecil ya teman-teman. Dan di sini warnanya masih kurang cerah, ini aku kasih 2 tetes pewarna kuning ya teman-teman, agar warnanya lebih cerah dan lebih cantik dilihatnya ya teman-teman. Ini diaduk terus sampai selainya itu meletup-letup ya teman-teman. Dan ini sudah meletup-letup selainya. Lanjut aja kompornya kita matikan ya teman-teman. Dan di sini masih aku kocok terus selainya ya teman-teman agar lebih lembut. Dan dirasa ini udah cukup, lanjut aja ini aku mau pindahin ke dalam wadah mangkuk ya teman-teman. Untuk penyimpanan lebih awet bisa disimpan di chiller ya teman-teman. Nah ini hasilnya ya teman-teman, selainya itu cantik dan rasanya itu ini enak banget ya teman-teman.
Dan lanjut ini ke adonannya yang tadi udah aku diamkan selama 20 menit sudah mengembang. Ini langsung aja mau aku kukus ya teman-teman. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusannya selama kurang lebih 10 menit. Langsung aja ini aku masukin ke dalam kukusan, dan jangan lupa tutupnya dikasih serbet ya teman-teman, agar airnya tidak menetes ke adonan. Ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 20 menit rotinya sudah matang. Kita diamkan sebentar selama 1 menit. Dan ini langsung kita pindahin dan kita dinginkan selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 5 menit sudah berkurang panasnya, ini kita mau pindahin. Ini aku pindahin ke talenan yang sebelumnya sudah bersih ya teman-teman talenannya. Dan ini aku mau pindahin ke cooling rack. Dan ini hasil rotinya itu gemoy banget ya teman-teman. Nah, ini penampakannya ya teman-teman, rotinya itu hasilnya menul sekali ya teman-teman. Dan ini tuh rotinya sangat lembut ya teman-teman. Ini aku mau tes, jadi ditekan seperti ini dia kembali lagi ya teman-teman. Ini tandanya rotinya itu lembut ya teman-teman. Dan ini aku langsung aja aku potong-potong rotinya. Ini tuh seratnya kelihatan sangat lembut ya teman-teman. Jadi ini sangat mudah ya buat bikin roti tawar di rumah, tidak usah menggunakan mixer dan oven. Ini jadi roti tawar yang empuk dan enak ya teman-teman. Ini tuh sangat cocok rotinya untuk sarapan, dan untuk bikin roti bakar juga ini enak ya teman-teman. Oh ya, untuk memotongnya rotinya dalam keadaan dingin dulu ya teman-teman, karena rotinya ini sangat lembut. Jadi kalau masih dalam keadaan panas ini rotinya mudah hancur ya teman-teman. Dan lanjut aja, ini udah selesai semua aku potongin dan aku belah dua. Ini aku mau kasih selai ya teman-teman, yang tadi aku buat selai srikaya. Ini tuh selainya sangat lembut ya teman-teman, dan rasanya juga enak, gurih. Nah, ini untuk ide jualan aku jual seperti ini ya teman-teman. Satu boxnya isi 3, aku jual harganya 15.000 ya teman-teman. Dan di sini aku mau review untuk rasanya. Asli ini tuh rasanya enak, rotinya juga lembut ya teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk nge-recook resep dari aku. Bisa untuk cemilan dan bisa juga untuk ide jualan ya teman-teman. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang sudah menonton tanpa di skip. Dan buat yang baru bergabung dan menemukan channel aku, jangan lupa supportnya dengan bantu subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya diaktifkan. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.